Pak Fauji. Oke, Pak Fauji kan asli Palembang. Warga berarti di orang Palembang itu sangat religius ya. Nah, nanti waktu Pak Fauji ketemu di keluarga nih, melihat gaya Pak Fauji ibadahnya begini, ada kontradiktif nggak? Nah, sebelum saya masuk ke cerita mudik nih, nah, jadi saya juga pernah mengalami dulu. Maaf tapi ini kan, karena ini sebetulnya saya juga belum ngerti dulu itu kan. Nah, beberapa tahun kita belajar aktif mengamalkan ya, walaupun metodenya ya, metode tadi. Itu zikir. Nah, itu zikir yang ditanamkan di dalam kolbu itu oleh guru itu terdengar keras di telinga saya. Yang di dalam itu. Yang di dalam itu. Jadi saya agak takut. Logika bermain ya. Jangan-jangan ya. Agak takut. Kok kenapa zikir ini kedengaran keras di telinga? Nah, akhirnya saya tanya ke salah satu wakil beliau itu untuk memberikan kesejukan supaya saya jangan takut. Maksudnya ternyata kata beliau itu alhamdulillah. Sejauh itu Pak Fauji masih kontrol, artinya masih sadar, nikmati aja. Nah, anehnya itu hilang sendiri. Subhanallah. Padahal waktu itu juga tidak kita mental. Banyak keanehan-keanehannya. Jadi otomatis itu. Jelas Sebenarnya. Yang di dalam iya. Suara kita, suara rasa kita kedengaran. Nah, ya cukup orang Sunda mah ngerieu we. Ini apa konsisten ya? Oke. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan pengalaman. Nah, ini kaitan saya mudik dulu. Ini yang menarik teman-teman nih. Jadi waktu itu lupa saya tahunnya 90-an. Pulang ke kampung lah. Ya, pulang kampung mudik. Mudik beberapa kali mudik itu saya biasa zikir di rumah ya, di masjid atau di rumah. Di masjid kampung. Iya. Nah, jadi pada waktu itu kalau nggak salah hari Jumat. Nah, hari Jumat ya. Jadi orang-orang kan biasa wiridnya. Nah, saya kan sudah ditalkin zikir bermetode tentoriko, jadi beda. Ya. Nah, kenapa beda? Karena ya memang demikian harus beda. Gitu, ya? Oh, ini lain beda. Nah, selesai saya katakanlah berdoa gitu kan masih ada fase untuk tawajuh namanya. Betul. Nah, kan tawajuh itu kan harus menundukkan kepala mengarah ke kolbu kan. Betul. Nah, jadi waktu itu kan keponakan saya ini kan mau salam. Mau salam kan kita nggak lihat. Betul. Sangat oke. Terus baik. Nah, keponakan ini ya katakanlah masih SD. Ya, belum ngerti kan. Dia pulang lapor ke nenek. Nek, coba tengok katanya Mamang dia nyebut. Mamang tuh kayaknya mabuk kata nenek. di masjid itu. Kenapa kata neneknya tuh? Ya itu tadi saya mau salaman, jangankan mau nyambut tangan, nengok juga enggak. Gimana katanya? Ya gini nek, cina. Kayak orang mabuk katanya. Nah, itu gempar ya, di lingkungan keluarga kan karena belum paham kan. Saya pulang kan ditanya oleh ibu kan, banyak itu saudara saya ya sebetulnya tidak mabuk, bukan mabuk dalam arti kata. Ditanya gimana tanya? Itu kenapa katanya tadi enggak apa istilah mabuk lah, mabuk apa gitu, minum apa tadi atau apa yang dimakan, bilang enggak, bukan mabuk. Nah, itu proses yang kita belajar taqarrub ilallah itu ada yang disebutnya itu tawajuh. Nah, mungkin orang tua-tua kakek nenek kita dulu udah paham masalah tawajuh. Kan generasi sekarang kan belum mengenal tawajuh itu. Nah, jadi nggak usah dikhawatirkan. Ya sudah katanya kalau memang itu aturannya. Nah, terus pulang lagi ini kan saya rata-rata kalau nggak setahun 2 tahun sekali pulang ke kampung itu. Nah, pada pulang berikutnya karena saudara-saudara saya ini sudah sering melihat, nah, mungkin nggak tahan mau gatal, iya mau apalah istilah komen. Nah, pada suatu waktu ini siapa katanya mati.
ya udah sholat tahlil melulu. Nah, ya saya bilang Itu apa saudara, keluarga? ya keluarga kayak bibi, mama, wah kan, kan saya keluarga besar di sana. Oke, tahlil gitu ya. Ya, jadi kan kalau la ilaha illallah itu kan ada yang meninggal Iya, tahlil. betul. Nah sedangkan kita enggak, Oke, ya oke. udah sholat Iya, tahlil kita iya. kan. Nah sehingga saudara-saudara saya itu ada yang nanya. Hmm. Nah singkat cerita itu sampai ke telinga nenek. Oh. Nah ya alhamdulillah nenek saya ini maaf ya diberi anugerah oleh Allah itu tajam penerawangan. Kalau bahasa sekarang 16 ya. Ya, 16. sampai-sampai nenek saya itu kategorinya mungkin panarosan lah. Ya. Itu. Itu terbuka hijab ya. Ya. Nah, akhirnya pada suatu malam lagi kumpul di rumah, nenek itu ada. Oh. Nah, nenek Itu perang keluarga. iya, biasa kan silaturahim, Ah, kumpul gitu kan. Oke, menarik. Jadi isi dari obrolan kumpul ini kan pasti mengarah ke saya nantinya kan. Iya, iya. Nah, misal kapan pulang, akhirnya masuk ke itu. Oke. Kepada kenapa kamu berzikir tahlil melulu? Nah, Nenek yang lain. enggak, yang lain. Oh, yang lain. Nah, akhirnya nenek seolah-olah menengahi. Oke. Ya takut Fauzina tersinggung atau itunya salah paham. Nah, akhirnya diambil alih oleh nenek. Oke. Kata nenek, ini kalimat yang disikirkan itu ada gurunya enggak? Oh, dia nanya gitu. Kata nenek. Saya bilang ada. Karena nenek saya ini walaupun katakan tidak kuliah, tidak sekolah tinggi, tapi karena dia ada pembackup itu ya spiritualnya, jadi dia seolah-olah tahu. Kalau tidak digurukan katanya ini efeknya sensitif, ya kan? Digurukan saya bilang. Nah, siapa gurunya? Ya saya bilang kalau panggilan hari-hari biasa itu di Bandung atau di Sunda itu disebutnya Abah Hanong. Kalau nama panjangnya itu Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Kata nenek, benar ya? Benar saya bilang. Boleh enggak nenek nengok? Maksudnya silaturahim melalui power goib. Ya saya bilang silakan aja nek. Kalau bisa mah. Ya. Terus saya nggak berani kan hormat ke nenek kan. Oke. Kata nenek itu ya mohon izin aja kalau gitu ya. Jadi nenek itu kayak tawaju juga. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nenek itu kepalanya ke arah kolbu nenek itu. Tapi hitungan detik itu Kang Niko. Saya juga kaget. Apa? Begitu hitungan detik itu nenek itu mengucap Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Oh gitu. Saya kaget. Itu keluarga kaget juga, keluarga. Iya kaget. Terus. Saya tanya, kenapa nek? Masya Allah. Ini benar-benar guru yang harus diikuti. Allah. Gimana sih bilang nek? Coba. Tadi katanya kalau nenek tidak cepat-cepat mundur, mungkin pingsan katanya. Nah, kenapa? Karena waktu saya kontak batin itu, saya panggil itu yang namanya guru Fauzi Abah Hanong itu, ternyata Abah Hanong itu seperti kilat terbang menghampiri saya. Ya ini Allahu alam ya, karena dunia gaib ini kan. Tapi saya yakin karena di Mankoba Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu jelas di situ. Betul. Di mana kami panggil, maka kami hadir di Mankoba. Nah ini kaitan sama ini. Jadi, gimana sebenarnya itu? Makanya apa itu katanya waktu itu lagi duduk di pesantrennya, di madrasahnya. Begitu saya panggil, apa itu terbang. Yang bikin saya nenek kaget itu beliau itu katanya dibungkus oleh cahaya yang terang benderang sehingga nenek itu silau. Nah itu kan nenek kaget itu. Hitungan detik juga katanya beliau hadir. Nah, mobil gorengnya kalau kita mah ya. Ya kaitannya bisa itu. Nah dengan demikian alhamdulillah dengan kejadian kan nenek. Apa yang nenek sampaikan setelah kejadian itu? Kata nenek itu, nah untuk saat ini sampai seterusnya
jangan dibikin candaan, Pak Uji. Oh ya, ke Ya. keluarga bilang. Ya, Oh, ya. Kalau bisa kalian ikut. oh begitu. Ya, Oh, karena ini nenek sudah melihat Hmm. bahwa Abah Anom itu ulama udah dipilih oleh Allah. Oh. Jadi bukan sekadar ulama biasa, tapi beliau punya karismatik, punya karomah, kata nenek itu. Nah, jadi untuk saat ini udah nggak usah diguyonan lagi, Pak Uji. Biarkanlah dia. Saya yakin bahwa Pak Uji ini benar menggunakan zikir itu. Alhamdulillah sampai saat ini kalau saya pulang itu tidak menanyakan oleh-oleh kue atau apa gitu. Yang ditanya itu coba beri pencerahan kami. Saudara saya kok. Ya, karena saudara-saudara saya itu cukup beraneka ragam. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, Iya. kan. Ya pokoknya Heterogen ya. heterogen. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Jadi kalau ada saya lagi pulang, ada saudara hajat, ya kadang-kadang untuk tawasul diserahkan kepada saya. Nah, akhirnya ya beliau ini sudah saya ini, oh ternyata di Islam itu tidak hanya syariat, ternyata torekot, nah, terus apa makrifat, ya hakikat, ya istilah beliau itu kan. Ya makanya kan Islam agung itu kan bukan hanya terletak pada syariatnya doang. Nah, termasuk tadi ada hakikat, ada torekot, ada makrifat. Itu kandungan Islam. Oke, Pak Fauji, menarik nih. Ini cukup buat teman-teman ilmunya luar biasa. Nah, Pak Fauji berarti di usia 25 tahun sampai sekarang usia Pak Fauji berapa tahun? Hampir 60 sekian ya artinya teman-teman. Pak Fauji, tidak semua Ikhwan atau orang bisa kesempatan ketemu secara lahiriah dengan pengasah nomor itu. Ya, nah Pak Fauji ada pengalaman khusus nggak? Bikin kita sharing ini aja lah untuk bukan meyakinkan, lebih sebagai pengalaman Pak Fauji. Mungkin waktu pengasabah masih ada dan itu ada pengalaman khusus nggak khusus waktu Pak Fauji? Ya dulu itu kan saya kan katakanlah belum memahami secara banyak ya tentang apa itu mursyid, apa itu waliullah, ya kan? Nah, karena memerlukan waktu, nah karena saya dulu juga belajar aktif menghadiri pengajian rutin, disebut manakib di Pondok Pesantren Suriraya 1 bulan 1 kali, saya hadir. Nah, pada kesempatan itu nggak tahu saya tahun berapa lupa. Nah, itu saya katakanlah punya keinginan apa sih kelebihan Abah ini Dalam batin itu. itu. Nah, kenapa? Karena waktu udah di kursi roda atau belum? Masih beli kuliah subuh, masih biasa. Nah, karena pertanyaan itu membuat saya ini mendorong pengen tahu gitu. Kenapa saya lihat ini umat beribu-ribu, ya kan? Ingin ketemu, tidak hanya sekedar hadir, juga diberi makan semua oleh Abah, disalami semua oleh Abah itu. Ya kan, jangankan 1000, kita aja 100 aja pegang, Abah mah enggak. Nah saya apa sih kelebihan Abah? Nah padahal itu udah bagian kelebihan Abah sebetulnya. Betul. Bisa mengasih orang ribuan makan, bisa menerima silaturahim ribuan orang. Nah pada suatu waktu beliau itu memberikan kuliah subuh. Ya, karena saya dengar katanya itu Abah ini kan tidur malamnya itu paling 2 jam. Nah, rata-rata. Nah, kebanyakan dipakai jamu lain oleh beliau. Nah, pikiran saya kan pasti ngantuk nih Abah nih kan, subuh itu kan. Nah, saya pengen tahu kalau memang sebelum Abah ini tidurnya hanya kurang lebih 2 jam, berarti pasti beliau ini waktu kuliah subuh itu mungkin ada menguapnya gitu. Nah, saya pengen tahu. Nah, saya lihat beliau itu di podium itu. Nah, itu nggak sampai 5 menit Kang Niko melihat Abah lagi memberikan binaan kuliah subuh itu. Nah, saya tuh nangis sendiri. Kenapa? Nah, ya mungkin jawaban tadi, karena tadi kan saya pengen tahu apa kelebihan Abah.
Nah, Waktu nangis. ceramah tuh abang Oh iya. Nah, ya memang abah ini sejuk. Bahasanya tuh sejuk, lembut. Sunda, bahasa Sunda. Sunda. Oh. Nah, saya udah agak paham dikit-dikit bahasa Sunda itu. Nah, sehingga menyentuh ke kolbu itu bahasa beliau itu. Jadi bahasa apa? Bukan kebapaan lagi. Di tingkat itulah, tingkat kebapaan tuh terasa bahwa beliau tuh sayang gitu. Apa kata bahasa Sunda, bager. Semuanya akan berakhir. Sudah bagaimana persiapan kita. Saya tuh gak berkedip gitu. Nangis itu. Allah. Ya bukan nangis nangis mengeluarkan suara itu, bukan. Netes air mata. Nggak ada niat saya mau nangis. Itu dengan sendirinya air mata saya itu keluar. Nah, sadar saya. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Nah, itu sebagian jawaban saya yakini. Kan kudu nama nggak usah nangis kan, nggak usah ngalirkan air mata. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian kan pengalaman-pengalaman umpama disebut, karena beliau ini katakanlah tidak membeda-bedakan orang. Ya maaf ya. Nah, jadi semuanya tuh tersapa, terlayani oleh apa itu, termasuk saya yang bodoh, yang nakal. Istilahnya diterima aja. Jadi beliau itu tidak katakanlah buat ribet, tidak. Sejauh beliau itu punya waktu, beliau itu tidak melayani tamu-tamu penting-penting. Nah, bisa kita silaturahim dulu itu. Betul. Oke. Pak Boy, oke, terima kasih nih, luar biasa pengalaman Pak Boy. Sebenarnya ingin banyak bicara tentang pengalaman, tapi kalau ceritakan panjang ya. Panjang kan. Oke, Pak Boy, terakhir aja ini buat pesan-pesan buat generasi muda nih, generasi milenial, Iwan atau calon Iwan yang mau belajar. Ada pesan mungkin sedikit yang simpel disampaikan ke teman-teman YouTuber, silakan Pak Boy. Ya, baik pada saudara-saudaraku, ya anak-anak muda, teman-teman, hadaitolan kerabat, ya. Saatnya pada zaman ini kita membutuhkan Allah sebetulnya. Nah, tidak cukup kita beribadah itu hanya sekedar seremonial, tapi harus benar-benar berkelanjutan, berkesinambungan secara istiqomah. Nah, supaya dapat bisa beristiqomah itu harus ada pegangan. Pegangan yang sifatnya itu mendorong kita ingat kepada Allah. Nah, makanya di sini Allah menyediakan metodenya atau sistemnya. Kalau teman-teman kaula muda yang ingin mendekatkan diri secara berkesinambungan, solusinya hanya kita bertoriko, karena dengan toriko itu dibimbing oleh guru, dipandu oleh kasih sayangnya, dan kita akan merasakan nikmatnya ibadah itu. Nah, walaupun katakanlah seperti saya sekarang, maaf ya, belum sempurna, tapi saya udah belajar ke situ, jadi tidak membuat katakanlah kendala-kendala yang sifatnya harus kita susah. Ya, ini penting karena beliau itu ada wasiat. Nah, disebutnya itu rangkaian mutiara. Dulu saya nggak tahu itu. Seperti contoh kata beliau itu kan, itu di tiap bulan pengajian manakib namanya itu dibacakan. Nah, jangan membenci kepada ulama sejaman, jangan meriksa orang lain, jangan meriksa koreksi murid orang lain, pelajaran orang lain. Ya, kalaupun ada orang yang benci kita harus kita sayangi. Ya, jangan kita memperlihatkan perlawanan kalau kita tersinggung. Di antaranya itu wasiat. Nah, ini di Turiko. Dulu saya di sekolah nggak ada ini. Di sekolah itu lebih dalam ya, sudah berakhlak ya. Iya, karena kaitan ke akhlak nantinya. Baik, Pak Boy, terima kasih waktunya. Semoga menjadikan hikmah dan ilmu buat kita semua. Teman-teman YouTuber, alhamdulillah ini semoga acara konten komunitas Dua Sayap ini, kehadiran Pak Boy Bager Alam menjadikan ilmu, menjadikan hal yang bermanfaat tentunya teman-teman. Terima kasih atas atensi dan waktunya Pak Boy, terima kasih. Sama-sama. Ya. Lagi saya Niko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.